Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, iman, dan takwa. Oke, pada pagi hari ini kita insya Allah akan belajar berkaitan dengan Corel Draw. Kita akan belajar pengenalan awal Corel Draw. Apa itu Corel Draw? Corel Draw adalah aplikasi shareware. Shareware itu adalah berbayar. Jadi kalau menggunakan sebaiknya ketika kita menggunakan Corel Draw, sebaiknya kita membeli agar halal. Kemudian aplikasi ini berbasis vektor, di mana dia terdiri atas garis-garis sehingga ketika di zoom dibesarkan dia tidak akan pecah. Itulah Corel Draw yang akan kita pakai nanti. Oke, kita akan mulai dari pengenalan awal bagian-bagian Corel Draw. Kita akan bagian atas di sini. Di sini ada Corel Draw X7 64-bit dan Untilted One. Maksudnya di sini adalah nama file. Jadi kita akan nanti nama file itu akan berada di sini. Namanya bagian ini namanya title bar. Title bar berarti baris judul. Kemudian bagian yang kedua di sini adalah menu bar. Di sini ada beberapa menu yaitu file, edit, view, layout, object, dan terakhir adalah help. Di bagian awal file, di sini adalah menu-menu yang berkaitan dengan pengaturan mulai dari membuat file baru, kemudian membuka data yang sudah jadi, membuka data yang baru saja dibuka, menutup, menyimpan, dan seterusnya. Itu menu file. Kemudian menu edit berkaitan dengan menyalin, kemudian mengembalikan ke posisi semula, dan lain-lain. Kita teruskan ke bagian selanjutnya. Ketika ini bagian atas ini adalah menu bar, yang bagian kedua ini adalah standar toolbar. Standar toolbar di sini adalah isinya hampir sama atau sebagian merupakan isi dari tab file. Di sini ada new, open. New di sini digunakan untuk membuat dokumen baru, open membuka dokumen lama. Di sini ada gambar disket atau yang di situ tertulis save, maka digunakan untuk menyimpan. Kemudian bagian kanannya untuk mencetak, bagian kanannya lagi untuk memotong, dan seterusnya. Kemudian bagian ini namanya adalah property bar. Property bar di sini akan berubah-ubah. Komen, ikon, dan lain-lain akan berubah sesuai dengan objek yang nanti akan kita pakai. Dalam keadaan standar, dia akan menunjukkan kertas atau halaman yang kita gunakan. Berarti halaman yang standar di sini adalah letter, berarti ukuran kertas letter dengan lebar 215,9 mm dan tinggi 279,4 mm. Kemudian di sini ada lembar kerja itu portrait atau landscape, ya. Dan di sini ada unitnya. Unitnya di sini penggunaan apakah kita gunakan satuan inci, milimeter, poin, dan seterusnya. Oke. Bagian yang akan saya tunjukkan selanjutnya adalah bagian sini. Ini dinamakan toolbox. Namanya toolbox berarti kotak peralatan. Kotak peralatan di sini sangat penting. Semuanya penting, tapi di antara semua menu atau semua bagian CorelDRAW, toolbox ini adalah salah satu bagian yang paling penting. Dan kemudian di antara bagian toolbox ini yang paling penting adalah pick tool. Jadi ingat, ketika nanti ada masalah apapun, ketika kita bekerja karena namanya baru latihan, maka ingatlah pick tool. Pick tool di sini digunakan untuk menyeleksi objek, ya. Ingat pick tool. Oke, kita lanjutkan di sini. Toolbox di sini berisi peralatan-peralatan kerja kita nanti. Kemudian bagian kanan di sini ini namanya color palette. Di sini nanti yang akan kita gunakan untuk pewarnaan. Klik kanan digunakan untuk mengatur
garis, sedangkan klik kiri digunakan untuk mengatur fill atau isi dari objek yang kita nanti pilih. Bagian selanjutnya di bagian ini adalah lembar kerja kita. Terus dilanjutkan, di sini nanti kita akan bisa mengatur berapa halaman yang akan kita buat. Jadi dalam satu file kita bisa membuat lebih dari satu halaman. Ini page 1, kita bisa merubah namanya ya. Name, misalkan depan. Oke. Nah, kemudian kita bisa nambah. Di sini kita rubah lagi, rename belakang. Oke. Nah, kita bisa kerja dengan 2 halaman dalam sekali waktu. Tapi kalau saran saya sih, jangan terlalu banyak halaman yang kita kerja dalam satu file, karena nanti akan memperberat ukuran file kita dan menjadikan loadingnya akan lebih lama. Oke, kita lanjutkan bagian bawah. Bagian bawah di sini namanya status bar. Status bar di sini akan memperlihatkan kondisi lembar kerja kita. Di sini bagian sini adalah di mana pointer kita bekerja, kemudian di sini adalah fill, nanti objeknya, dan kemudian di sini adalah garisnya. Di sini adalah garisnya, di sini adalah fill-nya. Warna fill-nya itu apa, di sini warna garisnya itu apa. Kita akan mencontohkan satu kali saja, kita akan membuat objek yang berbentuk rectangle. Rectangle di sini kotak. Ya. Buat objek saja. Nah, ini hanya sekedar mencontohkan. Nah, misalkan kita untuk pewarnaan, hari ini kita akan belajar sedikit tentang pewarnaan saja, sedikit saja ya. Yang pertama, ketika di sini kita klik bagian kiri, maka bagian dalam akan berwarna. Kemudian klik kanan, mouse klik kanan, maka bagian sini akan berwarna sesuai dengan warna desain. Tadi saya memilih biru muda, maka garisnya di sini biru muda. Coba kita ganti dengan merah. Nah, di sini juga akan berwarna merah. Insya Allah pada pertemuan awal ini pengenalan awal dulu. Jadi nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.